kami dari mahasiswa Universitas Sinaga Medan akan melakukan penkes yang berjudul tentang penyakit ginjal kronik. Di dalam penkes kami ini, kami akan memaparkan tentang pengertian dari penyakit ginjal kronis, kemudian etiologi, pencegahan, dan penata laksananya. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama kami. Perkenalkan, nama saya Witan dulu. Nama saya Iman Christian Bule. Nama saya Muhammad Malu. Nama saya Sirwan. Baik, langsung saja akan dibahas oleh teman kami Intan. Oke, baik. Di sini saya akan membahas tentang penyakit ginjal kronik. Nah, mungkin kita sudah tahu bahwa kita mungkin di sini sudah tahu semua ginjal itu. Nah, kita perlu tahu bahwa penyakit ginjal kronis dan gagal ginjal itu sangat beda. Yang pertama itu gagal ginjal itu adalah kondisi aku di mana ginjal tiba-tiba kehilangan kemampuan untuk membuang limbah dan mengatur cairan di dalam tubuh. Nah, sedangkan penyakit ginjal kronik ini yaitu penyakit ginjal yang secara bertahap. Nah, penyakit ginjal ini merupakan gangguan fungsi renal dari yang progresif dan irreversibel, di mana kemampuan tubuh gagal untuk mempertahankan metabolisme tubuh. Nah, ada pun beberapa etiologi di dalam penyakit ginjal kronis ini kita perlu tahu. Yang pertama itu penyebabnya adalah tekanan darah tinggi, kencing manis, dan batu ginjal, terus penggunaan obat dalam jangka waktu yang sangat lama, terus dan penggunaan obat tanpa anjuran dokter. Nah, untuk itu kita perlu tahu juga bahwa penyakit ginjal kronis ini setiap sistem tubuh dapat dipengaruhi dengan kondisi yang uremia. Nah, ada gejala-gejalanya itu seperti gejala dermatologi yang sering terjadi, mencakup rasa gatal yang parah ataupun pleuritis, terus gejala gastrointestinal. Nah, untuk pencegahan yang juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di siang hari ini, kita juga bisa dari banner ini juga kita bisa lihat cara untuk pemeriksaan tanda-tanda dan gejalanya juga kita bisa melihat dari ini, dan leaflet yang sudah dibagi juga di situ semua sudah tercantum semua cara pencegahan dan penata laksananya juga. Terus dan jangan lupa untuk juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, kita perlu tahu bahwa mencegah penyakit ginjal itu dengan cara rajin beraktivitas seperti yang ada di banner. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melihat. Nah, untuk pencegahannya ini penyakit ginjal kronis ini, yang pertama itu minum air putih tidak lebih dari 2 liter ataupun 8 sampai 10 gelas per hari. Terus jangan menahan kencing. Mungkin kalian kalau kebelet, mungkin kalau tidur malam ataupun kalau siang malas ke kamar mandi, buang air kecil, dan itu jangan ditahan-tahan, soalnya itu akan mengakibatkan yang namanya batu ginjal. Oke. Terus yang kedua untuk bapak-bapak juga kurangi untuk merokok, terus minuman beralkohol juga, dan periksa tekanan darah dan kadar kolesterol. Terus jaga berat badan dan makan dengan komposisi yang bergizi. Nah, untuk penata laksanaannya yaitu yang pertama itu observasi keseimbangan cairan antara yang masuk dan keluar. Terus batasi cairan yang masuk, yaitu terus cuci darah atau hemodialisa. Nah, mungkin sekian dari pembahasan kami untuk penyakit ginjal kronis. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin ada yang masih belum kalian pahami. Kami kasih kesempatan 15 menit untuk tanya jawab kepada rekan-rekan saya yang ada di depan. Terima kasih. Pak, saya mau bertanya. Jadi untuk pencegahan penyakit ginjal kronis itu kan ada disampaikan Bapak itu meminum setidaknya 8 sampai 10 gelas per hari. Nah, gelas itu kan berbeda-beda, ada yang ukuran kecil, sedang dan besar. Nah, ukuran gelas yang kita pakai itu ukuran gelas apa, Pak?
Oke, baik. Untuk itu terima kasih atas pertanyaan saudari kita atau ibu kita training. Dan di sini untuk ukuran gelasnya itu yaitu seukuran gelas belimbing. Itu Bu. Bagaimana dalam mengerti Ibu? Nanti Pak, terima kasih. Ada lagi yang lain Bapak-bapak dan Ibu? Baik Pak, saya ingin bertanya, Silakan Bu. apakah yang dirasakan orang yang sakit ginjal itu Pak? Kalau orang yang sakit ginjal itu merasakan bagaimana kondisi tubuhnya itu, Pak? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Ibu Novita. Nah, biasanya muncul dari penyakit itu yaitu bisa dirasakan paling awal adalah perubahan warna urin atau perubahan warna kencing. Kita menjadi lebih keruh dari biasanya. Selain itu, kebiasaan buang air kecil Anda juga bisa berubah, entah jadi sering atau lebih jarang pipis. Apakah masih ada lagi Bapak Ibu pertanyaan atau tidak dimengerti? Sudah cukup ya. Saya sering tipis. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih, selamat siang. Siap.